Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang semua. Terima kasih telah menyempatkan hadir pada presentasi siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Cika Mariama Solihin Putri, mahasiswi Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan, Program Studi Gizi Angkatan 2021. Dan dalam kesempatan ini, saya akan berbicara mengenai presentasi bisnis. Tujuan pada presentasi hari ini ada 3, yaitu mahasiswa mampu menyampaikan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal kepada audiens. Yang kedua, mahasiswa mampu merubah pendapat atau sikap para pendengarnya terhadap sesuatu hal. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpresentasi yang menyenangkan perasaan pendengarnya. Pendahuluan presentasi bisnis. Presentasi bisnis dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal, disajikan dalam lingkungan bisnis kepada halayak yang relatif homogen yang biasanya berupa presentasi lisan. Presentasi bisnis merupakan proses dua arah, yaitu komunikasi timbal balik antara pembicara dan pendengarnya. Materi yang pertama yaitu bentuk presentasi. Terbagi menjadi 2, berlangsung singkat dan berlangsung lama. Berlangsung singkat antara 5-15 menit. Bentuk presentasinya seperti melaporkan perkembangan tugas, memperkenalkan pembicara seminar, dan sebagainya. Yang kedua, berlangsung lama, antara 1-2 jam, bahkan lebih. Bentuk presentasinya seperti menjelaskan laporan tahunan, rencana kerja, seminar, membahas topik tertentu dalam konferensi. Materi yang kedua, prasyarat menjadi seorang pembicara yang efektif. Presentasi dikatakan efektif jika pendengar mendengarkan apa yang dipresentasikan dengan penuh atensi dan dapat memahami sepenuhnya pesan yang diberikan. Salah satu tugas utama pembicara adalah mendapatkan perhatian penuh dan mempertahankan konsentrasi audiens selama presentasi berlangsung. Prasyaratnya ada 7. Yang pertama, mengetahui tujuan yang jelas, menguasai subjek presentasi bermanfaat. Yang keempat, mengetahui latar belakang audiens, menguasai bahasa pengantar yang dikuasai audiens. Yang keenam, harus jujur, bersabar, dan penuh percaya diri. Yang ketujuh, menguasai teknik dasar komunikasi bisnis yang efektif. Materi yang ketiga ada langkah persiapan presentasi bisnis. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, memilih topik yang akan dipresentasikan. Yang kedua, menganalisis audiens yang akan menghadiri presentasi tersebut. Yang ketiga, menyusun naskah presentasi. Dan yang keempat, gladi resik presentasi. Materi yang keempat, melakukan presentasi. Melakukan presentasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuka presentasi. Yang kedua, presentasi inti. Yang ketiga, menutup presentasi. Dan yang keempat, menanggapi pertanyaan audiens. Materi yang kelima yaitu mengatasi demam panggung. Mengatasi demam panggung ada 2. Yang pertama, abaikan kegelisahan tersebut. Yang kedua, sebelum naik mimbar atau duduk di kursi pembicara, diam-diam tarik nafas yang panjang dan menghembuskan. Lakukan kurang lebih 6 kali. Yang materi ke-6 yaitu faktor pendukung presentasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, cara pembicara menyampaikan pesan atau paralanguage. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau body language. Yang ketiga, kondisi ruangan presentasi. Dan yang keempat, faktor lain. Materi yang ke-7 yaitu penggunaan alat bantu dan faktor. Alat bantunya ada 6. Yang pertama, whiteboard. Yang kedua, flip chart. Yang ketiga, overhead projector. Yang keempat, film. Yang kelima, video. Dan yang keenam, closed circuit television. Faktornya ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, tujuan presentasi. Yang kedua, tingkat formalitas presentasi. Yang ketiga, audiens yang akan menghadiri presentasi. Yang keempat, tersedianya alat bantu. Yang kelima, waktu yang dipergunakan untuk menggunakan alat bantu. Dan yang keenam, biaya pengadaan. Materi berikutnya
yaitu topik presentasi bisnis. Topik presentasi bisnis ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada produk, yang kedua jasa, yang ketiga proses, yang keempat pabrik, yang kelima kebijakan, dan yang keenam personal. Materi yang terakhir yaitu mengorganisasikan presentasi. Ada unsur-unsur mengorganisasikan presentasi terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, badan, dan kesimpulan. Urutan tahapannya, yang pertama harus merencanakan pendahuluannya terlebih dahulu. Yang kedua, harus mengembangkan badan. Dan yang ketiga, merencanakan kesimpulan. Pola pengembangan badan. Yang pertama itu ada pola kronologis, yang kedua pola spasial, yang ketiga pola topikal, yang keempat pola kausal, yang kelima pola pemecahan masalah, yang keenam pola pemikiran bijaksana, yang ketujuh pola sekuen termotivasi, dan yang kedelapan pola klimaks dan anti klimaks. Komponen pendahuluannya yaitu mendapatkan perhatian yang menyenangkan, seperti intensitas cahaya, suara, bau, dan lain-lain. Yang kedua ada gerakan, yang ketiga keakraban, yang kedua kebaruan, yang kelima humor, dan yang keenam ketegangan. Yang kedua ini ada meningkatkan keramah tamahan dan rasa hormat. Yang ketiga memberikan alasan untuk menyimak, dan yang keempat memberikan pertanyaan orientasi. Komponen kesimpulan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu meringkas hal-hal utama. Yang kedua memusatkan tema dan tujuan. Yang ketiga mengingatkan kembali para halayak tentang pentingnya perubahan. Yang keempat memberikan jalan yang jelas kepada halayak. Dan yang kelima mempersilahkan pengajuan pertanyaan. Materi berikutnya menyampaikan pesan dan mengevaluasi presentasi. Cara penanganan ketakutan. Cara penanganan ketakutan terbagi menjadi 7. Yang pertama, ketakutan pada kinerja adalah hal biasa. Yang kedua, memahami penyebab ketakutan. Yang ketiga, persiapan mengurangi kegelisahan. Yang keempat, ketakutan tidaklah nyata. Yang kelima, keterlibatan fisik yang membantu. Yang keenam, ketakutan yang terkendali merupakan hal yang berguna. Yang ketujuh, harus santai. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ada sikap tubuh, gerakan, gerak isyarat, kontak mata, ekspresi wajah atau mimik, penampilan pribadi, kredibilitas pembicara, dan dimensi suara. Ada prinsip menangani pertanyaan dan sanggahan. Yang pertama itu, sadarilah bahwa menangani sanggahan membantu keberhasilan presentasi. Yang kedua, pertanyaan atau sanggahan halayak justru memberikan peluang yang sangat berharga kepada penyaji. Yang ketiga, penyaji harus berlatih menangani pertanyaan atau sanggahan. Yang keempat, umumkan bahwa halayak diperbolehkan bertanya. Yang kelima, bersedia menunggu pertanyaan pertama. Yang keenam, memberikan jawaban yang jelas. Dan yang terakhir, ulangi pertanyaan atau sanggahan sebelum memberikan tanggapan. Pentingnya evaluasi presentasi. Yang pertama, evaluasi sebelum presentasi dapat mencegah timbulnya berbagai masalah. Yang kedua, evaluasi sesudah presentasi dapat meningkatkan keberhasilan presentasi di masa mendatang. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, silahkan teman-teman bisa tambahkan nih referensi yang lain. Tapi kalau kalian rasakan manfaat lebihnya, silahkan untuk bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.